Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Aku semuanya selamat pagi menjelang siang nih ya. Gimana kabarnya? Baik semuanya? Alhamdulillah sehat ya? Oke. Jadi walaupun dengan segala keterbatasan kita harus tetap berusaha untuk tetap belajar dengan baik ya. Oke, aku semuanya. Jadi yang belum mengisi absen di Google Classroom, silahkan mengisi absen sesuai dengan link yang sudah saya kirim tadi ya. Jadi silahkan diisi dulu. Hadir atau tidak. Oke, setelah ini kita mulai pembelajaran. Namun sebelum pembelajaran, silahkan berdoa dulu. Kita bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah memberikan ilmu kepada kita, membuka hati dan pikiran kita agar lebih mudah memperoleh ilmu. Oke. Monggo yang mau memimpin doa. Oh iya, monggo Aga dipimpin langsung. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Oke, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang ini kompetensi dasarnya 3.3 menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah. Di SMP kelas 8 dulu juga ada materi ini kan nggih, iman kepada kitab-kitab Allah. Cuma KD-nya saat itu hanya memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah. Tuntutannya sama cuma paham. Nggih. Tapi itu berarti levelnya J2, J3. Nah sekarang di SMA ini menganalisis, itu sudah tingkat berpikir yang C4, kognitif yang keempat. Artinya zaman tidak hanya paham tentang makna iman, tapi juga diajak menganalisis iman kepada kitab-kitab Allah ini harus bagaimana sih nantinya, prakteknya. Terus apa benar sama sudah beriman kepada kitab Allah, kepada Al-Quran ataukah tidak. Jadi ini yang akan kita pelajari KD-nya, menganalisis mana iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian indikator pencapaian kompetensinya. Di pertemuan awal ini kita menjelaskan makna iman pada kitab Allah, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman pada kitab Allah, dan mengidentifikasi ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Pertemuan mendatang, ini ada 2 materi, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman pada kitab Allah dan mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini materi kita hari ini. Jadi yang pertama makna iman kepada kitab Allah, yang kedua dalil nakli tentang iman pada kitab Allah, yang ketiga cara beriman, dan yang keempat ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah. Aku semuanya. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi iman kepada kitab-kitab Allah. Setelah pertemuan yang lalu kita sudah membahas aspek Al-Quran. Sekarang kita akan membahas aspek akidah, yakni iman kepada kitab-kitab Allah. Ketika membaca kalimat ini, iman kepada kitab-kitab Allah. Kira-kira apa definisi iman kepada kitab-kitab Allah? Pembahasan iman ini kan biasa nggih, sudah dari dulu. Apa arti kata iman? Silakan langsung open. Percaya. Percaya. Percaya apa dengan cuma sepenuh hati. Ini dengan sepenuh hati, melaksanakan dengan perbuatan, melantunkan dengan. Jadi iman itu tidak cukup percaya, tapi ada 3 aspek. Al-iman huwa tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, terus diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan. Betul.
Nah, itu arti kata iman. Kita masuk pembahasan yang pertama. Terlihat gambarnya nak ya. Jadi ini gambar 4 kitab. Yang ini kitab apa? Kitab Taurat ini nak. Ini di gulungan kitab Taurat yang tersimpan di sinagog yang ada di Jerman. Jadi sinagog itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Jadi ini kitab Tauratnya berupa gulungan seperti ini kitab Taurat yang ada di Jerman. Kemudian ini kitab Zabur, ini Injil atau lebih tepatnya Bible, terus ini Al-Quran. Jadi makna tadi kalau iman saja adalah percaya, tapi kalau ini iman kepada kitab Allah berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkan Allah kepada para rasul, tidak diragukan isinya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Ini pemaknaan iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, ada yang bisa menyebutkan, tadi kan sudah 4 kitab. Siapa saja rasul-rasul yang menerima 4 kitab ini. Kita merefresh ingatan sampai yang terdahulu. Materi-materi terdahulu. Kata sudah membaca materi ini. Taurat diturunkan kepada siapa sampai pada Al-Quran. Silakan yang mau menjawab. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Oke, ini ya. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab diturunkan oleh Nabi. Kitab Zabur diturunkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Oh, bukan oleh, kepada. Ulangi lagi nih ya, ulangi lagi. Bukan oleh, kepada. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Musa alaihissalam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih nih ya. Oke. Nah, oke, lanjut ya. Jadi yang kedua kita membahas dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, ada yang bersedia membaca? Saya, Bu. Nisbatu Zahra. Oke, silakan. Ta'awud basmalah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul azim. Sekarang kita mempelajari cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi cara beriman itu ada 2. Yang pertama beriman secara ijmali atau secara global. Yang kedua beriman secara tafsili atau secara terperinci. Nah, tadi kitab Allah kan ada 4, nggih. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, untuk 3 kitab terdahulu ini kita beriman secara ijmali, secara global. Sedangkan prakteknya untuk Al-Quran, kita harus beriman secara terperinci atau secara tafsili. Jadi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Menurut sampean, kira-kira apa ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah? Selalu menjauhi larangan-larangan Allah dan melaksanakan segala perintahnya. Ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah adalah diantaranya selain secara jelas tadi bahwa jika beriman maka dia akan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, ini diantaranya.
Menyembah dan beribadah kepada Allah tadi nggih. Kemudian orang yang beriman pada kitab pasti meyakini bahwa sebelum Al-Quran Allah menurunkan kitab kepada Rasul dan Nabi-Nabinya. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Yang kedua, meyakini dengan sebenarnya bahwa kitab yang terakhir adalah Al-Quran. Kemudian meyakini Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad sebagai penyempurna kitab terdahulu. Yang keempat, meyakini Al-Quran adalah pedoman hidup yang isinya akan tetap sesuai dengan kondisi manusia sepanjang zaman. Jadi Al-Quran akan selalu sesuai isinya dengan situasi dan kondisi apapun. Yang kelima, meyakini bahwa teks asli dari kitab terdahulu telah hilang. Dan yang masih asli sampai sekarang hanyalah Al-Quran. Nah, ini diantaranya ciri-ciri orang yang beriman pada kitab-kitab Allah, terutama kepada Al-Quran. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sampean benar-benar percaya dengan kebenaran Al-Quran? Ayo. Percaya, Bu. Percaya. Alasannya apa? Lah pokok percaya pada kebenaran Al-Quran. Bisa memberi alasan, silakan. Karena sejak Al-Quran diturunkan tidak pernah dirubah kebenarannya dan Adinda. isinya. Karena Al-Quran dari awal tidak pernah berubah kebenarannya isinya. Adinda ya? Oke. Yang lain? Dan juga banyak bukti-bukti nyata bahwa kebenaran Al-Quran itu memang benar, Bu. Bahwa bukti nyatanya kita Banyak. bisa melihatnya di mana? Contoh satu? Yang membuat saya percaya, benar-benar percaya kepada Al-Quran itu ketika ada suatu argumen tentang masa depan gitu, Bu. Suatu argumen yang yang sekiranya itu kita nggak tahu di masa lalu, ternyata kejadian di sekarang, Bu. Itu yang paling membuat saya semakin percaya kepada kebenaran Al-Quran. Gitu. Monggo silakan berkomentar. Karena Al-Quran sebagai informasi kepada setiap umat manusia bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat, aturan, dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah. Oke, terima kasih. Oke, anakku semuanya, silakan setelah ini dibuka link LKPD yang sudah saya share di grup WA, dicermati dengan baik dan dijawab. Nanti ada 5 soal. Yang pertama, jelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, tuliskan dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, jelaskan cara beriman secara ijmali dan secara tafsili. Yang keempat, sebutkan ciri-ciri orang yang beriman pada kitab Allah. Dan yang kelima, apakah Anda yakin dengan kebenaran Al-Quran? Ini yang sudah kita bahas tadi. Jadi untuk pertanyaan yang kelima, jelaskan alasan dan argumen sampean semuanya dengan tepat dan dengan benar. Oke. Adakah pertanyaan untuk soal-soalnya? Kalau enggak, setelah ini kerjakan. Saya tunggu, saya beri waktu 10 menit sebagai bahan evaluasi pertemuan pada pagi hari ini. Oke, sebelum saya akhiri, adakah pertanyaan? Cukup? Tidak, cukup jelas. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pertemuan hari ini berjalan dengan lancar. Semoga ilmu kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke. Saya akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.